Sebagai bentuk komitmen dan semangat untuk mewujudkan harapan tersebut, PKHMK memberikan edukasi dan advokasi di bidang hukum medis dan kesehatan kepada masyarakat umum maupun kepada penegak hukum dalam bentuk pelatihan konsultan hukum medis dan kesehatan. Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK Dr. DRA Risma Situmorang, SHMH. Sudah banyak yang dilakukan PKHMK. Pertama, sudah adakan pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon konsultan hukum sebanyak 4 angkatan. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK menyampaikan kepada sobat semua di tanah air, salam Omnium Salute Agri, artinya keselamatan pasien adalah yang utama. Spesialis kedokteran operasi, yes! Selamat sore Ibu Risma, Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK, Bu ya. Bagaimana perkembangan saat ini tentang PKHMK yang dilakukan terhadap masyarakat, Bu Risma? Terima kasih Pak Dodi dari Sio TV, terima kasih kita ketemu lagi ya. Jadi Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK ini baru hampir 2 tahun. Jadi 2 Juli nanti beberapa hari lagi akan genap berusia 2 tahun sejak didirikan. Tapi kami bersyukur ya, dalam usianya yang relatif pendek sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, sudah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon konsultan hukum medis dan kesehatan 4 angkatan. Baru-baru ini angkatan keempat berlangsung pada tanggal 19. Jadi baru-baru ini PKHMK melakukan pelatihan kepada calon konsultan hukum medis angkatan keempat ya sebanyak 19 orang. Jadi sebelumnya sudah diikuti 24 orang, 34 orang, dan yang ketiga 15 orang. Maka total yang sudah mendapat pelatihan sebagai konsultan hukum medis dan kesehatan ada 92 orang, terdiri dari para dokter ya, dokter, ada yang spesialis, dan ada 1-2 yang masih dokter umum, dan juga advokat-advokat senior ada dari Jayapura, dari Manado, dari Medan, dari Ambon yang terutama terakhir ya. Jadi berimbang dia antara peserta yang diikuti oleh dokter dan advokat. Dan perlu dicatat, advokat itu harus sudah praktek ya, sudah memiliki BAS, dan dokter-dokter itu sudah memiliki SIP dan berpraktek. Jadi bukan hanya lulusan kedokteran, juga diikuti oleh tenaga kesehatan, tapi memang masih kurang kalau tenaga kesehatan. Dan ada juga manajemen rumah sakit Mars yang mengikutinya. Dan juga PKHMK ya, saya selaku ketua umumnya ada melakukan juga sosialisasi ya dan pengajaran kepada relawan kesehatan. Baru-baru ini ada relawan kesehatan yang meminta untuk diberi pembekalan. Jadi ketika relawan itu mengalami kesulitan memasukkan pasien ke rumah sakit, kan sering itu terjadi tuh, ada penolakan ya, bahkan ada dari UGD dengan alasan tidak memiliki rujukan ditolak. Nah itu mereka kita berikan pelatihan supaya tidak terjadi penolakan dari pihak rumah sakit. Juga ada melakukan mengajar ya dokter-dokter spesialis okupansi. Baru-baru ini ada 13 dokter spesialis okupansi dari FKUI minta untuk saya berikan juga pembekalan. Dan juga ada yang terakhir, saya diminta untuk menguji dokter hukum yang berasal dari dokter spesialis. Mereka ini mengambil program dokter di Fakultas Hukum Jayabaya baru kemarin ya, salah satu dokter patologi mengambil
topik mengenai perlindungan hukum terhadap dokter residen yang mendapat mandat ataupun penugasan dari DPJP ataupun dokter penanggung jawab ketika sebagai mahasiswa residen, bagaimana perlindungan hukumnya. Jadi banyak ya Pak Dodi yang sudah kita lakukan dalam usia yang 2 tahun untuk mengadvokasi, melakukan edukasi kepada masyarakat maupun kepada profesi-profesi seperti dokter, advokat, nakes ataupun manajemen rumah sakit, seperti itu. Yang dalam ramai dibicarakan saat ini adalah RUU pembahasan tentang kesehatan Omnibus Law, Bu ya. Apa saja peran Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK ini, Bu, dengan adanya RUU kesehatan ini, Bu? Ya. Nah, ini Mas ada kaitannya dengan visi misi daripada PKHMK, yaitu untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah maupun DPR. Jadi pada bulan Mei kemarin Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Kesehatan membuat daftar isian masalah ya DIM ya, dan itu diserahkan ke Komisi 9, dan pada waktu rapat Panja Komisi 9 ya untuk membahas RUU Kesehatan Omnibus Law, PKHMK sudah menyerahkan banyak hal-hal yang kita soroti ya, terutama nanti mengenai penegakan hukum apabila terjadi masyarakat pasien dirugikan ya. Kalau sebelumnya itu hanya pengaduan itu bisa ke MK DKI, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri maupun kepolisian. Dalam RUU ini sekarang menjadi ada tahapan lagi, Menteri Kesehatan akan membentuk suatu komisi ad hoc, dan sebelumnya juga diwajibkan untuk menempuh penyelesaian menggunakan APS ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kami sebenarnya dari PKHMK sudah pernah memberikan suatu RUU pengadilan medis ya, pada awal terbentuknya PKHMK sudah menyerahkan ke Balik ya, tapi sepertinya di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini belum menjadi prioritas mengenai adanya peradilan ataupun pengadilan medis. Jadi itu yang dilakukan PKHMK, ikut serta memberikan pendapat kepada DPR Komisi 9. Oke.